Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Sofi Yunida Putri, SEMAK, selaku dosen mata kuliah pengantar akuntansi kelas C, serta teman-teman sekalian yang sedang menonton video ini. Di kesempatan kali ini, kami dari kelompok B akan mempresentasikan proyek kedua, yaitu menyusun laporan keuangan perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Adapun 3 jenis perusahaan yang kami pilih untuk analisis adalah yang pertama perusahaan jasa dari PT BBRI Tbk, kedua perusahaan dagang dari PT Hero Supermarket Tbk, dan yang terakhir perusahaan manufaktur dari PT Mayora Indah Tbk. Sebelum kita lanjut ke topik pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Ika Arilia Sagita dengan NPM belakang 136. Yang kedua ada saya sendiri, Gita Amelia Safitri dengan NPM belakang 277. Yang ketiga ada Nanda Tri Aprilia dengan NPM belakang 281. Yang keempat ada Fatarani Rizana dengan NPM belakang 283. Dan yang terakhir ada Fabian Hendra Sereno dengan NPM belakang 291. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa itu perusahaan go public. Jadi gini, bayangkan kita tuh punya sebuah perusahaan kecil yang ingin berkembang menjadi perusahaan yang lebih besar. Nah, mereka itu tentunya membutuhkan yang namanya dana tambahan dong. Nah, untuk membangun yang namanya pabrik baru, meluncurkan produk baru, atau membuka cabang di kota lain. Nah, salah satunya untuk mendapatkan dana tersebut, kita itu perlu namanya dengan go public. Nah, go public ini merupakan proses di mana sebuah perusahaan menjual sahamnya kepada masyarakat luas di pasar saham. Ini seperti membuka toko di pasar saham di mana siapa saja itu bisa membeli saham perusahaan tersebut. Nah, penjelasan sederhananya tentang go public itu ada yang namanya penawaran umum perdana atau IPO. Saat perusahaan go public, mereka tuh melakukan initial public offering atau IPO yang merupakan proses pertama kali perusahaan menjual sahamnya kepada publik. Yang kedua ada yang namanya bursa efek. Pasti kalian pernah dengar. Nah, saham perusahaan yang go public itu pasti bakalan terdaftar di namanya bursa efek. Nah, seperti Bursa Efek Indonesia atau BEI, di mana itu tempat saham diperdagangkan dan siapa aja itu bisa beli atau menjual saham perusahaan tersebut. Yang ketiga ada yang namanya transparansi. Perusahaan go public itu wajib transparan dalam keuangan mereka. Nah, mereka itu harus melaporkan keuangan mereka yang namanya secara berkala kepada publik dan otoritas. Jadi, hal ini itu ngebuat investor itu lebih percaya diri untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Lalu ada yang namanya kepemilikan terbagi. Nah, sebelum go public ini kan kepemilikan perusahaan itu biasanya terpusat pada beberapa orang saja. Tapi setelah go public, kepemilikan perusahaan itu tersebar di antara banyak pemegang saham. Lalu adanya akses modal. Jadi perusahaan go public ini memiliki akses yang lebih besar terhadap modal dan mereka itu bisa menerbitkan saham tambahan di masa depan untuk mendapatkan dana tambahan tersebut. Nah, manfaatnya go public itu yang pertama, kita dapetin dana tentunya. Nah, go public itu kan memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan dana tambahan dari publik untuk mendukung ekspansi dan pengembangan usaha mereka. Yang kedua, meningkatkan profil. Jadi go public ini dapat meningkatkan profil perusahaan dan membuat mereka itu lebih dikenal sama masyarakat. Yang ketiga, untuk memperluas basis investor. Go public ini memungkinkan perusahaan untuk memperluas basis investor mereka sehingga mereka itu dapat menarik lebih banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi di perusahaan mereka itu sendiri. Yang terakhir yaitu meningkatkan likuiditas saham. Jadi go public ini meningkatkan likuiditas saham yang berarti saham itu lebih mudah diperdagangkan di pasar saham. Jadi singkatnya, go public itu merupakan langkah penting yang diambil suatu perusahaan ketika ingin berkembang, ekspansi bisnis, dan mendapatkan akses ke modal yang lebih besar. Dengan menjadi perusahaan go public ini, perusahaan itu dapat meningkatkan profil mereka, memperluas basis investor, meningkatkan likuiditas saham mereka. Tapi perlu diingat, karena go public ini juga memiliki resiko, yaitu seperti tekanan dari investor dan peraturan yang lebih ketat tentunya. Nah, kalau semisal kita lihat nih, di beberapa perusahaan yang go public itu kan ada akhiran Tbk, Persero Ltd itu apa sih? Nah, jadi gini, kalau Tbk ini kan terbuka ya, dan
TBK Persero Ltd itu merupakan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut itu telah melakukan penawaran umum perdana atau IPO tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, Persero ini singkatan dari perseroan terbatas, memang yang menunjukkan perusahaan itu milik negara. Contohnya kayak PT Telkom Indonesia Persero TBK, TBK-nya terbuka. LTD itu singkatan dari Limited yang merupakan akhiran umum untuk perusahaan di negara-negara berbahasa Inggris. Contohnya PT Astra International TBK Ltd Limited. Nah, oke, sekian dari penjelasan saya. Next. Nah, perusahaan jasa, kelompok kami mengambil BBRI. Nah, profil perusahaannya berdasarkan pasal 3 anggaran dasar BRI, ruang lingkup kegiatan BRI adalah melakukan usaha di bidang perbankan serta optimalisasi pemanfaat sumber daya yang dimiliki BRI untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Nah, selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan BRI. Nah, sini ada aset ya. Tidak ada. Nah, di sini itu tidak ada persediaan di laporan keuangan BRI. Nah, karena BRI ini bergerak di bidang jasa. Jika ada itu bukan bidang utamanya pada BRI. Selanjutnya itu laporan laba rugi. Nah, di laporan laba ruginya BRI ini adanya pendapatan dan beban operasional. Nah, ini sesuai dengan laporan perusahaan jasa yang kita pelajari. Karena di laporan laba rugi perusahaan jasa itu tidak ada harga pokok produksi dan harga pokok penjualan. Oke, kita akan membahas mengenai perusahaan dagang Hero. Jadi Hero Supermarket ini adalah jaringan supermarket terkemuka di Indonesia yang didirikan pada tahun 1971 dan merupakan bagian dari Hero Group. Nah, Hero Supermarket ini menawarkan berbagai produk kebutuhan sehari-hari dengan fokus pada kualitas dan pelayanan pelanggan, serta aktif dalam pertanggung jawab program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR untuk mendukung pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, bisa dilihat di sini, ini ada informasi umum pada laporan keuangan perusahaan, informasi umum, catatan ada CALK pada nomor 1, di mana di informasi umum yang A, pendirian informasi umum, itu mereka menjelaskan bahwa sesuai dengan pasal 3 dari anggaran dasarnya, perusahaan bergerak di bidang usaha supermarket dan bentuk usaha retail khusus lainnya seperti apotek, toko obat, kesehatan dan kecantikan, perabot rumah tangga, dan lain-lain, serta menjalankan usaha dalam bidang perdagangan dan lain-lain. Jadi ini di-highlight bahwa perusahaan Hero Supermarket merupakan perusahaan yang basisnya adalah perusahaan dagang. Oke, selanjutnya kita ke laporan posisi keuangan. Di sini ada laporan posisi keuangan konsolidasian pada 30 Desember tahun 2003 dan 2022. Di sini di aset itu ada yang namanya persediaan, di mana ada di CLK yang penjelasan persediaan ini ada di CLK nomor 7. Nah, CALK nomor 7 ini menjelaskan bahwa adanya akun yaitu persediaan untuk dijual, yang mana sesuai dengan laporan posisi keuangan pada perusahaan dagang, aset ini di mana perusahaan dagang ini memiliki persediaan yaitu persediaan barang dagang untuk dijual. Selanjutnya, kita akan melihat dari laporan posisi keuangan konsolidasian dari PT Hero Supermarket Tbk untuk tahun 2022 dan tahun 2023. Dari laporan ini menunjukkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada akhir periode, yang memberikan gambaran mengenai stabilitas keuangan perusahaan. Namun di pembahasan kali ini, saya akan berfokus pada apa sih yang menjadi pembeda utama antara perusahaan dagang dan perusahaan jasa yang dapat kita temukan di laporan posisi keuangan. Nah, pembedanya itu ada di persediaan. Dalam laporan posisi keuangan, terlebih di perusahaan jasa, komponen persediaan itu tidak ditemukan karena perusahaan jasa tidak menjual barang fisik,
melainkan menyediakan layanan. Sebaliknya, persediaan di perusahaan dagang seperti di PT Hero Supermarket sangat vital karena penjualan barang merupakan aktivitas inti operasionalnya. Nilai persediaan juga berpengaruh langsung pada harga pokok penjualan atau HPP di laporan laba rugi, sehingga pengelolaan persediaan yang baik akan berdampak pada profitabilitas perusahaan. Untuk keterangan lebih lanjut terkait persediaan, dari laporan posisi keuangan PT Hero Supermarket ini kita bisa melihat dari catatan atau notes di nomor 7 atau poin 7. Di mana isinya secara singkat adalah persediaan dinyatakan berdasarkan nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih. Harga perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata bergerak, dan harga perolehan persediaan untuk dijual terdiri dari biaya pembelian persediaan barang dagang, biaya distribusi dari gudang utama ke gerai-gerai yang dapat didistribusikan, dan seluruh biaya-biaya yang terjadi untuk memperoleh persediaan tersebut sampai ke lokasi dan kondisi saat ini. Selanjutnya, kita akan masuk ke laporan laba rugi. Jika kita lihat laporan laba rugi perusahaan dagang, salah satu perbedaannya dengan perusahaan jasa terletak pada struktur pendapatan bersih. Pendapatan bersih perusahaan dagang adalah hasil dari penjualan barang dagangan dikurangi potongan penjualan, retur penjualan, dan diskon. Dalam laporan ini, pendapatan bersih tahun 2023 tercatat sebesar 5.021.257 juta. Berbeda dengan perusahaan jasa yang pendapatannya berasal dari penyediaan jasa, perusahaan dagang memiliki unsur utama yang disebut harga pokok penjualan atau HPP. Di sini, HPP adalah komponen penting yang mencerminkan biaya pembelian barang dagangan yang akan dijual. HPP tahun 2023 tercatat sebesar 3.456.591 juta. Untuk rincian lebih lengkapnya terkait pendapatan bersih dari PT Hero Supermarket dapat dilihat di catatan nomor 21. Di sini terdapat rincian biaya mulai dari pendapatan kotor, potongan rabat, pendapatan eceran, pendapatan konsinyasi, pendapatan rumah makan, dan biaya konsinyasi. Mayora adalah perusahaan manufaktur makanan dan minuman terkemuka yang beroperasi sesuai pasal 3 dalam anggaran dasar perusahaannya. Pasal 3 menetapkan bahwa kegiatan utama Mayora mencakup produksi makanan dan minuman dari bahan mentah hingga produk jadi. Aktivitas ini melibatkan pengelolaan persediaan bahan baku, penggunaan teknologi manufaktur modern, serta pengelolaan skala besar untuk menghasilkan produk seperti Kopiko dan Roma. Distribusi produk yang juga diatur dalam pasal 3 mendukung kegiatan manufaktur dengan memastikan produk dapat menjangkau pasar lokal dan internasional. Hal ini membuktikan bahwa fokus utama Mayora adalah di bidang manufaktur, di mana nilai tambah diciptakan melalui proses produksi. Nah, selanjutnya ada CALK nomor 2I. Pada dokumen ini dijelaskan lebih lanjut mengenai rincian laporan posisi keuangan yang mengidentifikasikan elemen-elemen kas manufaktur seperti aset tetap untuk produksi seperti mesin, peralatan, serta pengeluaran terkait biaya produksi. Informasi ini menunjukkan bahwa Mayora memiliki infrastruktur manufaktur yang mendukung proses produksi barang secara massal. Dengan bukti-bukti tersebut jelas bahwa Mayora memenuhi karakteristik utama perusahaan manufaktur, yaitu memproduksi barang jadi dari bahan mentah melalui proses yang terstruktur dan melibatkan manajemen persediaan yang intensif. Mayora dapat dikategorikan sebagai perusahaan manufaktur karena aktivitas utamanya melibatkan proses produksi barang jadi dari bahan mentah. Bukti dalam materi yang mendukung dalam hal ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan dan CALK nomor 7. Dalam laporan keuangan Mayora tercatat adanya persediaan yang terdiri dari bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Persediaan ini adalah ciri khas dari perusahaan manufaktur karena mereka harus mengelola bahan mentah yang akan diolah menjadi produk akhir, serta barang jadi yang siap dijual. Pengelolaan persediaan semacam ini menunjukkan bahwa Mayora memproduksi barang secara internal, bukan sekedar mendistribusikan produk dari pihak lain.
Oke, selanjutnya kita akan lihat laporan laba rugi dari PT Mayora ini ya. Di sini kita bisa lihat ada penjualan bersih sebesar 31 triliun sekian, yang kemudian ditambah dengan beban pokok penjualan sebesar 23 triliun sekian, sehingga ketemu laba kotornya sebesar 8 triliun 407 miliar 777 juta 758.683 rupiah. Nah, beban pokok penjualan ini itu sama aja kayak harga pokok penjualan. Kenapa namanya beban pokok penjualan bukan harga pokok penjualan? Karena beberapa itu memang ada yang menyebut harga pokok penjualan dengan beban pokok penjualan. Oke, sekarang kita harus lihat beban pokok penjualan dan beban pokok produksi dari PT Mayora ini untuk membedakan bahwa dia itu adalah perusahaan manufaktur ya, karena yang membedakan antara perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur itu adalah kalau di perusahaan manufaktur itu harus ada beban pokok produksi sama beban pokok penjualannya. Untuk melihat beban pokok produksinya, karena di sini nggak ada, maka kita harus pergi ke CALK nomor 26, yaitu di CALK-nya beban pokok penjualan. Nah, selanjutnya kita akan lihat di CALK nomor 26 atau CALK-nya beban pokok penjualan nih, untuk ngedefine beban pokok produksi sama beban pokok penjualannya. Kenapa kita nyari beban pokok produksi di CALK-nya beban pokok penjualan? Karena beban pokok penjualan sendiri adalah beban pokok produksi yang ditambah dengan persediaan barang jadi awal dan dikurangi dengan persediaan barang jadi akhir, itu akan menghasilkan beban pokok penjualan. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini ada bahan baku sebesar 18 triliun sekian, ditambahkan dengan tenaga kerja langsung dan ditambah lagi dengan biaya produksi tidak langsung, sehingga ketemu jumlah biaya produksi atau total biaya produksinya ini sebesar 23 triliun sekian. Nah, biaya produksi tidak langsung ini itu adalah biaya selain bahan baku dan tenaga kerja langsung, atau bisa kita kenal biaya produksi tidak langsung ini dengan biaya overhead pabrik ya. Nah, kemudian jumlah biaya produksi ini kita tambahkan dengan persediaan barang dalam proses awal, kemudian kita kurangi dengan persediaan barang dalam proses akhir, sehingga ketemu beban pokok produksi atau harga pokok produksinya ini sebesar 22 triliun 947 miliar 358 juta 25.224 rupiah. Nah, kemudian kita tambahkan nih sama persediaan barang jadi awal sebesar 563 triliun sekian, kemudian kita kurangi dengan persediaan barang jadi akhir, sehingga ketemu beban pokok penjualan atau harga pokok penjualannya ini sebesar 23 triliun 77 miliar 230 juta 426.842 rupiah. Oke, selanjutnya menjelaskan mengenai perbedaan antara perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Untuk di perusahaan jasa sendiri, pada laporan laba rugi itu tidak ada perhitungan harga pokok penjualan atau HPP, dan perhitungan laba rugi itu diperoleh dari pendapatan dikurangi oleh beban usaha. Untuk di laporan neraca atau posisi keuangan itu tidak ada yang namanya persediaan barang, karena tentu jelas mereka menawarkan jasa. Untuk di perusahaan dagang, perhitungan laba rugi itu seperti ini, penjualan dikurangi beban, tetapi ada tambahan yaitu harga pokok penjualan, yang mana harga pokok penjualan itu didapat dari persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Nah, pada laporan posisi keuangan atau neraca itu adanya persediaan barang dagang pada aset. Lalu pada perusahaan manufaktur, pada perusahaan dagang ini kan mereka tidak memproses bahan baku dan lain-lain untuk dijual, tetapi mereka mendapatkan barang dagang itu tadi lalu mereka menjualnya. Jadi seperti itu. Contohnya seperti Indomaret dan lain-lain. Untuk seperti Hero tadi, Hero Supermarket yang sudah rekan saya jelaskan. Lalu untuk di perusahaan manufaktur itu pada laporan laba rugi diperoleh dari sama seperti perusahaan dagang, penjualan dikurangi beban, tetapi ada tambahan karena mereka memproduksi barang tersebut, yaitu
Cara mencarinya dengan total biaya produksi ditambah persediaan awal barang dalam proses dikurangi persediaan akhir barang dalam proses. Lalu setelah menghitung harga pokok produksi ini, dilanjut untuk menghitung harga pokok penjualan yang mana didapat dari harga pokok produksi ditambah persediaan awal barang jadi dikurangi persediaan akhir barang jadi. Untuk pada laporan posisi keuangan atau neraca, perusahaan manufaktur itu memiliki 3 jenis persediaan ya, seperti sudah saya jelaskan tadi, yaitu bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Nah, persediaan ini merupakan aset penting dalam produksi dan penjualan, dan harga pokok produksi ini atau HPP itu mencakup biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik yang digunakan untuk menghitung laba kotor. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.